Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita All of Us Are Dead part 3. Dalam part 3 ini, Chung-san dan para murid lain akan menghadapi masalah yang lebih serius. Karena selain melawan para zombie, mereka juga harus melawan Guinam yang telah berubah menjadi setengah zombie. Lalu apakah mereka semua bisa kabur dari serangan zombie Guinam? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dalam rekaman video yang ada di laptop milik Pak Lee mengatakan bahwa ia telah menamai virus baru ini dengan sebutan virus Jonas, bukan Jonas, karena ia terinspirasi dengan seorang ahli sains yang bernama Hans Jonas. Pak Lee juga mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab secara penuh untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Tetapi ada satu hal yang Pak Lee takutkan dalam virus Jonas ini, yaitu jika virus ini bermutasi menjadi lebih kuat. Ia telah memperkirakan bahwa jika virus ini mampu mendeteksi antibodi yang ada di dalam tubuh manusia, maka kemungkinan besar virus ini akan berkembang dan mulai mempelajari pikiran mereka, yang mana hal itu bisa menciptakan sebuah generasi baru seperti manusia setengah zombie, atau biasa kita sebut sebagai zombie alpha. Dengan keinginan membalas dendam yang sangat kuat, Eunji dan Guinam tampaknya telah berubah menjadi sesosok zombie alpha, lalu film pun baru saja dimulai. Setelah melihat kedua orang tuanya telah berubah menjadi zombie, Jimin berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas sana, tetapi untungnya Onjo dan para murid yang lain berhasil menghentikannya. Menyadari bahwa mereka tak bisa terus-menerus berdiam diri di sana, Namra tiba-tiba memiliki ide agar mereka bisa pergi menuju ke atap, yaitu dengan cara memancing para zombie tersebut menggunakan speaker yang tersebar di seluruh sekolah. Tak hanya itu, karena Chung-san saat ini berada di lantai yang ada di atas mereka pun berniat untuk menjemput Chung-san terlebih dahulu, dan setelah itu barulah mereka akan menerobos para zombie yang ada di sana hingga mereka berhasil naik ke lantai paling atas. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mencoba speakernya, tetapi tanpa disadari, entah mengapa suara speaker itu justru membuat Eunji dan Guinam merasa sangat kesakitan. Dengan menggunakan speaker tersebut, Soo-hyuk mengatakan pada Chung-san untuk tetap berada di sana, karena sebentar lagi mereka semua akan pergi menjemputnya. Kemudian Namra mulai menyalakan beberapa speaker yang ada di lantai bawah, serta speaker yang ada di luar sekolah, yang mana hal itu membuat para zombie berlari menuju speaker tersebut. Tetapi hal itu justru membuat Guinam menyadari keberadaan mereka, sehingga ia pun langsung berlari ke ruang siaran radio. Sementara itu, ketika Soo-hyuk dan yang lain hendak pergi dari sana, mereka sempat dikejutkan dengan kehadiran zombie pincang, yang mana hal itu membuat mereka harus menunggu agar zombie pincang itu lewat terlebih dahulu. Kemudian saat mereka hendak pergi, ternyata di sana masih ada satu zombie lagi. Namun tampaknya zombie itu tak bisa mendengar karena telinganya telah dimakan zombie lain, sehingga mereka pun nekat melewati zombie itu sambil berjalan dengan hati-hati. Awalnya mereka berhasil melewati zombie itu dengan mudah, tetapi karena panik, Jeon-young justru tak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya, sehingga zombie itu pun akhirnya menoleh dan langsung mengejar mereka. Soo-hyuk mencoba menahan zombie itu sekuat tenaga, tetapi saat ia mulai kewalahan dengan zombie itu, tiba-tiba Guinam datang dan langsung membunuh zombie tersebut. Soo-hyuk tampaknya tak tahu bahwa Guinam telah berubah menjadi zombie alpha, sehingga ia pun berterima kasih padanya. Namun ketika Guinam mulai menanyakan keberadaan Chung-san, Soo-hyuk akhirnya sadar bahwa ternyata Guinam berniat untuk membunuh Chung-san. Karena Chung-san merupakan teman baiknya, Soo-hyuk pun menyuruh Guinam untuk berhenti melakukan hal yang tidak-tidak. Tetapi sayangnya perkataan Soo-hyuk justru membuat Guinam marah dan ia pun langsung menyerang Soo-hyuk. Dengan kekuatan zombie alpha yang ia miliki, kemampuan fisik yang ada pada tubuh Guinam pun menjadi bertambah kuat, yang mana hal itu membuat dirinya mampu menandingi Soo-hyuk, padahal kemampuan bertarung Soo-hyuk sangat ditakuti di kalangan para preman.
Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang Namra datang untuk membantu menyelamatkan Suyok, sehingga Suyok pun akhirnya berhasil mendorong Guinam keluar dari jendela itu. Lalu ketika Onjo dan yang lain berhasil menemukan keberadaan Chungsan, mereka pun berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lantai atas. Tetapi Suyok justru menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam ruangan tersebut karena para zombie yang ada di sana mulai berdatangan. Mereka pun mencoba beristirahat terlebih dahulu, namun saat Yorung melihat kondisi Namra, mereka pun akhirnya sadar bahwa ternyata ada bekas gigitan di tangan Namra. Awalnya Suyok mengatakan bahwa tangan Namra bukanlah tergigit oleh zombie, melainkan tergigit oleh Guinam. Tetapi ketika Chungsan mengatakan bahwa ia telah melihat Guinam digigit oleh zombie, mereka pun mulai takut pada Namra. Melihat hal itu, Namra berniat untuk pergi dari ruangan tersebut, namun karena Suyok tak ingin Namra pergi meninggalkannya, Namra pun memutuskan untuk berdiri di dekat jendela dan menyuruh Chungsan untuk mendorongnya keluar jika saja ia mulai berubah menjadi zombie. Lalu ketika para murid sedang melakukan hal lain, tiba-tiba Namra mulai bersikap aneh, bahkan ia juga ingin menggigit Suyok. Tetapi untungnya Namra berhasil menekan sifat zombinya itu sehingga ia pun kembali menjadi manusia lagi, yang mana hal itu menandakan bahwa Namra telah berubah menjadi zombie alpha. Di sisi lain, Changhari, Mijin, dan kawan-kawan berusaha melawan para zombie yang ada di luar sana agar mereka bisa masuk ke dalam gedung olahraga. Tetapi saat Mijin sedang membuka kuncinya, tiba-tiba salah satu zombie datang ke arahnya. Namun untungnya John Young ada di sana untuk menyelamatkan Mijin. Lalu setelah mereka berhasil masuk dan mengunci pintu yang ada di gedung olahraga, tanpa disadari ternyata John Young tak sengaja tertusuk oleh kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan para zombie, sehingga mereka pun segera mengobati luka itu menggunakan perlengkapan P3K yang ada di sana. Shin kemudian beralih ke perumahan saat Jae-il dan Ho-chol hendak pergi menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba seorang bocil yang sedang dikejar zombie datang ke arah mereka, yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa kembali ke dalam toko. Di sana si bocil mengatakan bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie, dan karena Jae-il tak tega meninggalkannya begitu saja, ia pun berniat untuk membawa bocil itu bersama mereka. Di sisi lain, saat para petugas yang ada di pusat karantina sedang sibuk mengurus para warga, Soju berniat untuk kabur dari sana agar ia bisa pergi ke sekolah untuk menyelamatkan putrinya meski ia sendiri tak tahu apakah Onju saat itu masih hidup. Tak lama setelah itu, ketika para petugas hendak melakukan tes pada para staf kelurahan, Soju langsung menyerang kedua petugas itu, lalu ia pun mengambil semua peralatan yang mereka miliki. Ia dan salah satu rekannya kemudian mencoba pergi dari pusat karantina, tetapi sayangnya karena Soju tidak bersikap sopan seperti influencer asal Indonesia, ia pun langsung ditembaki oleh para petugas yang ada di sana. Meski begitu, tampaknya para petugas yang ada di sana terlalu noob, sehingga Soju pun akhirnya berhasil kabur hanya dengan sedikit luka di tubuhnya. Sementara itu, ketika Daesu dan yang lain mulai merasakan lapar, Chungsan mengingat bahwa sebelum tim paduan suara melakukan kompetisi, pihak sekolah pernah meminta orang tua murid untuk mengirimkan sesuatu pada mereka, yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan di dalam gudang ruangan musik terdapat beberapa makanan dan minuman. Mendengar perkataan Chungsan, tanpa berlama-lama Daesu pun mencoba membuka gudang tersebut. Tetapi sayangnya ia gagal karena Nayeon dengan sengaja mengunci pintu itu. Tampaknya Nayeon selama ini bersembunyi di dalam sana, padahal ia tahu bahwa Chungsan dan yang lain saat itu sedang kelaparan. Karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari wabah zombie tersebut, mereka pun mulai membuat sebuah rekaman agar mereka bisa menyampaikan pesan itu pada orang-orang yang mereka sayangi. Lalu ketika tiba giliran Namra dan Suyok untuk membuat pesan, Suyok mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan Namra, sehingga Namra pun langsung menciumnya sambil mengatakan bahwa selama ini ia juga memendam perasaan terhadap Suyok. Sementara itu, saat Yoonji memasuki sebuah ruangan,
ia sempat bertemu dengan Pak Guru BK yang sedang bersembunyi di sana. Tetapi entah mengapa Sunji justru mengatakan bahwa ia sangatlah lapar, sehingga ia pun memakan beberapa ikan hias yang ada di dalam akuarium. Pak Guru BK yang mengira bahwa Yunji merupakan zombie pun langsung memukulnya. Tetapi tampaknya hal itu tak melukai Yunji sama sekali. Yunji lalu mengatakan alasan ia datang ke sana adalah untuk membalas dendam, karena Pak Guru BK itu selalu membela para preman yang suka membulinya. Dan tanpa berlama-lama Yunji pun langsung memakan si guru BK itu. Di sisi lain, Guinam yang sebelumnya terjatuh dari atas lantai 3 ternyata saat ini masih hidup. Dan tampaknya para zombie alpha memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Tak hanya itu, panca indera yang dimiliki para zombie alpha, khususnya pendengaran mereka, ternyata sangatlah tajam, sehingga Guinam mampu menemukan teman premannya yang bernama Son Myung yang saat itu sedang bersembunyi di bawah mobil. Son Myung yang tak tahu bahwa Guinam merupakan zombie alpha pun menyuruhnya untuk pergi keluar dan memancing para zombie agar ia bisa masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran. Namun karena Guinam menolak hal itu, Son Myung malah mengejeknya dengan sebutan penakut. Bahkan ia juga sempat menamparnya, sehingga Guinam pun sangat marah dan langsung menarik Son Myung keluar. Guinam kemudian menyuruh Son Myung untuk memohon ampun padanya, tetapi saat Son Myung menuruti perkataan Guinam, Guinam malah mematahkan tangan Son Myung hingga akhirnya ia dimakan oleh para zombie yang ada di sana. Sebelum pergi, Guinam sempat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi bos terkuat, dan ia juga berniat untuk mencari Chungsan agar ia bisa membalaskan perasaan dendamnya. Di sisi lain, setelah Jae-il dan Hyo-chol selesai mempersiapkan diri, untuk kedua kalinya mereka mencoba kabur dari sana dengan menggunakan sepeda motor. Namun mereka malah dikejar-kejar oleh para zombie karena Hyo-chol berteriak-teriak layaknya orang gila. Namun meski sempat kewalahan menghadapi para zombie, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran para zombie tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara orang minta tolong, dan ternyata suara itu berasal dari Bang Windah yang saat itu sedang bersembunyi di atas genteng. Karena tak tega meninggalkannya, Jae-il mencoba menolong Bang Windah, tetapi saat Hyo-chol melihat ada para zombie di belakang sana, ia pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, di dalam gedung olahraga, Mi-jin dan kawan-kawan berusaha membuatkan sebuah tandu untuk Jonsung agar mereka bisa membawanya pergi menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Lalu saat mereka mencoba keluar, tiba-tiba tandu yang mereka buat malah rusak, dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk ke dalam gedung olahraga lagi. Jonsung menyuruh Mi-jin dan yang lain untuk pergi meninggalkan dirinya, tetapi tampaknya mereka tak bisa melakukan hal itu, sehingga Jang Hari pun menyuruh Min Jae untuk membuat tandu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Shin kemudian beralih ke ruang musik di mana Chungsan dan kawan-kawan berniat memancing para zombie agar mereka bisa pergi ke atap sekolah. Mereka lalu bekerja sama membuat sebuah barikade dengan menggunakan beberapa kursi, meja, dan peralatan lain yang ada di ruangan tersebut. Setelah memastikan barikade itu cukup kuat, Suyok pun langsung membuka pintunya, sementara Daesu mencoba berteriak sekencang-kencangnya agar para zombie datang ke arah mereka. Tak hanya itu, mereka juga membunyikan seluruh alat musik yang ada di sana, sehingga para zombie yang datang pun semakin lama semakin banyak, dan membuat mereka cukup kesulitan dalam mempertahankan barikade tersebut. Setelah memastikan keadaan di luar sana aman, beberapa di antara mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun saat Chungsan menyadari bahwa Daesu hendak mengorbankan dirinya sendiri, ia pun segera menarik Daesu dan pergi menuju ke atap bersama-sama. Tetapi saat mereka sudah sampai di atas, ternyata pintu atapnya terkunci, sehingga mereka pun sempat kesulitan dalam membuka pintu itu.
Tak lama kemudian terdengar suara helikopter yang datang ke arah SMA Hyosan karena mereka sempat melihat tanda SOS buatan Cholso yang selama ini bertahan hidup di atas sendirian. Namun tanpa disadari, suara helikopter itu justru memancing para zombie yang ada di bawah, hingga akhirnya para zombie itu pun mulai naik ke lantai atas. Lalu ketika para tentara datang untuk menyelamatkan Cholso, mereka sempat menanyakan apakah ada orang lain yang masih selamat di sekolah itu. Tetapi Cholso malah diam saja dan tak mau mengatakan apa-apa, padahal ia tahu bahwa di balik pintu itu ada seseorang yang mencoba membuka pintunya. Di sisi lain, saat para zombie mulai berdatangan, Chungsan dan Suyok berusaha menghentikan pergerakan zombie-zombie itu, sementara para murid yang lain mencoba menghalangi para zombie menggunakan terpal. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari balik para zombie itu muncul sesosok Guinam yang langsung menyerang Chungsan. Tetapi untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu setelah mereka berhasil membuka pintunya, mereka berusaha memanggil helikopter tersebut. Namun sayangnya mereka terlambat karena helikopter itu sudah terbang terlalu jauh. Beberapa saat kemudian terdengar suara Guinam yang mencoba membuka pintu itu menggunakan tinjunya. Namun saat ia sadar bahwa tangannya mulai hancur, Guinam akhirnya pergi dari sana dan berniat untuk mencari jalan lain. Dengan terpaksa, Chungsan dan yang lain mencoba membuat tanda SOS seperti yang dilakukan oleh Cholso, sambil berharap agar helikopter penyelamat itu datang ke sana lagi. Sementara itu, ketika Jae-il sedang mengobati kaki Bang Winda yang terkilir, Bang Winda sempat mengatakan bahwa alasan ia berada di sana karena ia sedang live streaming demi menghibur para bocil kematian yang penasaran dengan wabah zombie, sehingga Jae-il pun marah karena aksi yang dilakukan oleh Bang Winda sangatlah gila. Di sana mereka sempat kebingungan bagaimana caranya melewati para zombie tersebut, tetapi tanpa mereka sadari tiba-tiba sebuah bis datang menabrak para zombie itu. Dan ternyata orang yang ada di dalam bis adalah Hochol yang ingin membantu mereka karena ia tak tega meninggalkan mereka berdua begitu saja. Lalu setelah Jae-il dan Bang Winda naik ke atas bis, Hochol pun segera menancap gas hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie. Di sisi lain, saat Hyunji hendak pergi dari sekolah, ia sempat melihat beberapa orang yang suka membulinya telah berubah menjadi zombie, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali dan membakar seluruh sekolah itu. Lalu setelah merasa puas, Eunji pun akhirnya pergi dari sana dengan menggunakan sepeda yang baru saja ia temukan di pinggir jalan. Sementara itu di dalam gedung olahraga, Minji meminta Jang Hari untuk mengajari bagaimana caranya menggunakan panah agar ia bisa membantu mereka melawan para zombie. Mijin tampaknya cukup iri dengan Jang Hari karena ia bisa saja masuk ke universitas terbaik hanya dengan modal menjadi atlet. Namun tanpa disadari, ternyata apa yang dikatakan oleh Mijin tak semudah membalikan telapak tangan karena di luar sana masih ada banyak atlet yang jauh lebih hebat dari Jang Hari. Melihat wajah Jang Hari yang murung, Mijin pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika semua atlet panahan berubah menjadi zombie, maka Jang Hari pasti bisa masuk ke tim nasional. Mendengar perkataan Mijin, Jang Hari pun akhirnya mau menunjukkan senyumannya dan tampaknya mereka berdua kini menjadi semakin akrab. Jin kemudian beralih ke Chungsan dan yang lain yang saat itu sedang membuat api karena sebentar lagi hari mulai malam. Namun saat mereka kesulitan, tiba-tiba Namra mengatakan bahwa ia memiliki sebuah korek api karena ternyata selama ini Namra merupakan seorang perokok. Singkat cerita, ketika malam tiba, Nayeon yang merasa kesepian mencoba keluar dari tempat persembunyiannya dan ia pun mengambil handycam yang sebelumnya dipakai oleh para murid untuk merekam curhatan mereka. Di dalam rekaman tersebut, Nayeon sempat melihat curhatan Chungsan tentang si Gyeongsu, yang mana hal itu membuat Nayeon akhirnya sadar bahwa ternyata tak semua orang memiliki nasib baik dilahirkan di sebuah keluarga kaya raya seperti dirinya. Tak hanya itu, ia juga sempat mengingat kata-kata terakhir Bu Sun yang menyuruh Nayeon untuk meminta maaf pada Chungsan dan para murid yang lain sebelum akhirnya Bu Sun berubah menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, Nayeon segera mengambil beberapa makanan dan minuman yang ada di sana,
agar ia bisa memberikannya pada para murid yang lain. Tetapi ketika ia hendak pergi ke atap, ia malah bertemu dengan Guinam yang langsung memakannya hidup-hidup. Di sisi lain, saat Jail, Hocol, dan Bang Winda sedang dalam perjalanan menuju pusat karantina, mereka tak sengaja menabrak seseorang dan ternyata orang itu merupakan Yunji. Jail kemudian mengajak Yunji untuk ikut bersamanya, tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka ditembaki oleh para tentara yang ada di sana, sehingga Jail pun berteriak sambil mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang polisi. Sementara itu, saat para murid sedang mencurahkan perasaan mereka masing-masing, Chungsan mengambil kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dirinya menyukai Onju. Bahkan ia telah menyukai Onju sejak mereka masih berusia 6 tahun. Mendengar hal itu, Onju pun mengatakan bahwa ia ingin menyendiri terlebih dahulu karena ia tak menyangka bahwa sahabatnya sendiri yang akan menyatakan perasaan cinta padanya. Di sisi lain, setelah Guinam berhasil meregenerasi tangannya kembali, ia mencoba pergi ke atap dengan cara memanjat pipa yang ada di dinding, dan tak butuh waktu lama, Guinam pun akhirnya sampai di atap tersebut. Chungsan kemudian berduel dengan Guinam, tetapi sayangnya Guinam jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga Guinam dengan mudah mampu mengungguli kekuatan Chungsan, lalu film pun bersambung. Untuk cerita selanjutnya bakal Mimin lanjutin di part terakhir, yaitu part 4 yorek. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.